my name is Bayu. My name is Natasha. And my name is Lila. So welcome to our first podcast, and today we'll be discussing about Cyberbullying. enjoy. Yes, enjoy the video. Langsung menutup ya. Kalian tahu nggak sih kalau dulu kan kita tuh taunya soal bullying gitu kan, bullying yang terjadi di sekolah. Iya. Di mana kayak teman kita itu misalnya ada yang mukul kita atau meremehkan fisik kita gitu. Tapi seiring berjalannya waktu banyak banget perkembangan yang ada di kehidupan kita, digitalization, globalization, ternyata sekarang tuh ada istilahnya cyberbullying. Cyberbullying, I heard that before. I heard that also. cyberbullying atau in bahasa perundungan siber ya. So from what I know by the internet, jadi so cyberbullying is the use of electronic communication to bully a person, typically by sending messages of an intimidating or threatening nature. Jadi tujuannya untuk mengintimidasi, untuk mengancam seseorang dengan mengirim pesan atau like videos ya, dimana itu bisa merugikan seseorang, itu merugikan korbannya. Oh, I thought cyberbullying itu cuma dari comment section, dari netizen yang parah itu loh, kayak menghina postingan mereka, entah dari tubuh atau bahkan melecehkan. Aku kira cuma komentar gitu doang, ternyata. Aku sih mikirnya kayak kita dalam grup gitu kan, grup WA contohnya, terus kita dibicarain padahal kita jadi member di situ, dibicarakan secara terbuka gitu loh, dan jadi bahan gosipan. Aku juga mikirnya kayak Putri tadi sih. Aku kira kayak cyberbullying itu kayak includes of we are bullying someone else di bawah post-postnya orang kayak gitu. Terus kayak tapi itu termasuk yang lainnya, bukan cyberbullying ya. Tapi mungkin probably it could be the definition of cyberbullying, karena misalnya one day you send a message or a comment yang bisa mengancam hidup seseorang, atau like you commented on the someone account atau selebgram atau artis yang dimana itu mengancam dan dia merasa terintimidasi, mungkin kalau dia bisa bawa ke ranah hukum, is it possible ya sih? By the definition ya. Itu kayak kasusnya Rebecca Clover yang sampai dibawa ke ranah hukum sama keluarganya si itu siapa? Fadli. Keluarganya si itu juga. Vanessa Angel. I haven't heard. So can you please explain more? Jadi mantannya si Rebecca Clover itu menyebarkan video mereka sedang ya, karena mungkin karena si mantannya ini gak terima diputusin sama Rebecca Clover, jadi videonya mereka melakukan hubungan intim itu disebarkan begitu. Sudah kesebar dan itu bahkan banyak banget yang kayak website atau kayak aplikasi kayak Telegram atau Twitter yang ngupload video itu secara bebas. Ada ya orang kayak gitu ya, because maybe feeling bitter kayak gitu. Maybe dari kasus itu kita juga bisa ngambil pelajaran kalau pacaran sewajarnya aja lah. Iya. Tapi gimana sih kasusnya, dia diancam bakal di-share atau kalau sudah di-share duluan terus diancam akan di-share lagi? Mungkin ya, karena aku kurang tahu jelasnya gimana, tapi karena si Rebecca Clover ini sudah mutusin duluan, baru mungkin si mantannya udah ngancem pas sudah putus, baru makanya disebarkannya pas sudah putus begitu. So aku juga baca dari sebuah sumber, jadi memang mereka ini sebelumnya a toxic relationship gitu. Jadi Rebecca Clover ini, untuk Bayu kalau misalnya nggak tahu, Rebecca Clover ini seorang artis, pemain sinetron,
to orang-orang yang biasa kayak kita. Kalau Itu misalkan dia. bagi aku sih mungkin kita kalau membawa ke jalur hukum bisa juga gitu. Tapi nggak tahu juga kalau menurut Mbak Christine dan Bayu, kalau misalkan ini semua terjadi di kalian itu kalian menanggapinya gimana? Bayu dulu. Tapi kan kasusnya nggak harus pelecehan juga ya. Iya. Mungkin dari comment section Secara atau in dari general, grup kayak iya. yang tadi Natasha langsung. yang something threatening ya. In general cyberbullying itu sendiri aja. Kalau aku sih don't do anything foolish gitu ya. That's basically it yang bisa apa namanya ujung-ujungnya ke arah yang situ kayak gitu. So Tapi sometimes people do it kayak mereka mau lakukan aja. iya sih, Kenapa sih people jealous with us without tiba-tiba ngebully gitu? Ini juga buat orang-orang yang suka bully itu kenapa sih? Ada apa? Kalian iri? Lanjut. Ya intinya kalau misalnya sudah terjadi ya, kalau aku sih sarannya kalau sudah terjadi apapun case-nya, pertama harus bicara sama keluarga. Kalau sudah bicara sama keluarga, they will help us to find the way. but what if kayak keluarga very disappointed at you terus kayak It will. they're not helping and then stuff like that. Disappoint itu memang nggak bisa dihindari, tapi mereka pasti akan bantu. Kalau They're- misalkan ya. mereka tidak mau membantu, diri kita sendiri yang harus bisa membela diri kita sendiri. Ya, Dan kalau find a way. aku dari perempuan emang kita tuh sebagai perempuan harus aware harus Betul, bisa bener. jaga diri. Ini nggak nyuruh orang untuk berbuat sebagaimana ya, maksudnya itu it's your business apapun yang kamu lakukan, tapi make sure kalau kita tetap bisa aware sama sekitar kita. Don't trust people too much. Yes, we can Like, trust people nowadays. True. Sometimes your closest one, you think that you're so close, turns out they turn back on you so kayak gitu. Karena kan ada sebuah pepatah, justru yang paling dekat dengan kita tuh yang bisa lebih menjatuhkan kita. Dan juga kalau misalnya kita lihat dari kasusnya Rebecca ini sangat disayangkan banget ya. Karena kalau bisa dibilang posisinya Rebecca ini benar-benar korban, bukan yang sengaja recording. Bahkan ada beberapa sumber yang kayak bilang ini kayaknya Rebecca lagi nggak sadar atau lagi di bawah pengaruh alkohol gitu. Kan jadinya berarti siapa tahu aja dia nggak tahu kalau itu direkam. Iya nggak sih? Iya sih. So she's totally a victim gitu. Dan di video itu benar-benar yang terpampang itu wajahnya dia gitu sih. Dan sangat disayangkan banget siapapun masa lalunya pada saat itu, kenapa ya dia merekam hal-hal seperti itu, ya nggak sih, yang that should be a private things, ya kan. Dia juga
your head. Don't include your head. No, that's sesat. Enggak, maksudnya kalau mau ngapa badan ya pakai baju ya. Yes, Oh yes, that's what I mean. That's what I mean. Nanti besok-besok yang nonton ngepap ke pacarnya bener-bener Kalau bisa kalau makan pakai mukena gitu, pakai lagi ibadah. Yeah, Ya, yeah. boleh. True. Don't do stupid things. Think Yeah. twice before you do it. Very wise of you. Putri Teguh. kayak kalian perlu nggak sih kayak gitu tuh diedukasi sejak kita di sekolah? Seharusnya perlu banget karena media sekarang tuh sudah luas sekali jangkauannya. Bahkan anak kecil zaman sekarang aja udah banyak yang mengerti hal itu loh. Kayak banyak banget video-video anak kecil yang kayak tiba-tiba disemak-semak. Hah? Ya, sumpah itu benar-benar kayaknya. Nah itu Shock. kesalahan dari orang tuanya juga bisa karena itu pasti anak-anak itu jauh dari jangkauan orang tuanya sampai mereka bisa tahu hal-hal itu. Anak-anak di bawah umur itu tahu apa sih selain mencontoh? Yeah. Gitu kan. So if you have kids or someone younger that looks up to you, try to educate that, you know, Yes. kasih edukasi yang benar agar mereka nggak masuk ke jalan-jalan yang sendiri. Jalan-jalan apa? Yeah, you know what I mean. Sama jangan sampai kita apa ya memvalidasi bahwa ngepap area private kita tuh Iya. ada sesuatu yang normal. Yeah. Do not normalize It's that. not normal karena kayaknya aku pernah lihat deh beberapa influencers yang so apa ya so open to their private area gitu. Iya ada. Mungkin that's one of the reasons ya kali ya, because Orang-orang terkenal aja Iya. begitu. Gitu, Karena ya. mungkin mereka think oh it's normal, padahal itu bisa aja jadi senjata buat mereka. Iya, kan. benar banget. True. Mau dibilang normal karena orang luar negeri kan gitu, tapi ini beda, negara kita sama negara mereka beda, perlindungannya, hukumnya juga beda, jadi Hukum nggak bisa di negara disamakan. kami sedikit. Wah, ya. Tapi maksudnya gini loh, walaupun hukum itu udah ada, kan ada hukum ITE kan, ya gimana itu bisa menjerat kalau misalnya cyberbullying itu kan udah ada hukumnya. Tapi tetap aja nggak sih yang kayak balik lagi ke awal, mau ada hukum segimanapun, tapi tetap aja nanti yang korban itu tetap dirugikan karena korban udah tersebar, korban orang-orang udah tahu hal yang seharusnya nggak dilihat orang-orang. Yes, bener banget kan. Iya. Remember, jejak digital itu nyata. Itu mau kalian stop, berusaha stop, tapi tetap masih ada dan akan ada sampai kapanpun. I think that's all from us dari podcast kita. Jangan lupa jaga diri. Be smart. Yes, be smart. Think and always twice. be careful. Think twice before you do it. And find a good person to be your spouse. Yes. Iya. Okay. So, kayaknya itu dulu dari kita sekarang ya. Ini seru banget sih, karena kita ngebahas sesuatu yang sensitive, tapi harus dibahas. Bener banget. Biar dan kita harap sih dari percakapan kita ini bisa punya impact bagus ya buat teman-teman yang dengar, teman-teman yang nonton. Semoga insight-nya itu dapat ke teman-teman. Iya. Dan teman-teman dimanapun kalian berada, cewek mau cowok, you need to be careful. True. Not everyone has a big, has a nice. Sorry. Alarm tidur, sorry. Mungkin closing statement dari Bayu. Itu bukan closing tadi ya. Itu bukan closing tadi ya. Udah pokoknya closing aja lah, udah kita selesaikan podcast kita. Ya, sekian dari kami. Terima kasih dan Terima selamat kasih malam. dari kita Close the door. Spices Liver. Yeah. Bye bye. Bye. Subscribe.